Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. untuk kita semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi pandemi yang sedang meningkat lagi nih di Kudus nggih. Hari ini kita akan kuliah statistika inferensial terutama untuk materi regresi. Nah, sebelumnya teman-teman mahasiswa sudah mencoba sendiri mengenai uji regresi ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tahapan-tahapan dari uji regresi serta contoh dari penyelesaian uji regresi dengan dibantu software SPSS. Sebelum kita praktek, Ibu akan menanyakan kepada teman-teman terlebih dulu langkah-langkah untuk uji hipotesis dari regresi. Yang pertama apa, Nak? Analisis regresi Grena. Langkah ujinya yang pertama apa? Ayo. Yang pertama apa? Kelihatan ya screen saya ya. Yang pertama adalah menentukan persamaan regresinya. Semuanya bisa melihat screen saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu Radha. Kemudian yang kedua adalah uji linearitas. Linearitas dan signifikansi regresi. Yang ketiga adalah uji signifikansi. Signya itu signifikansi ya, signifikansi koefisien persamaan regresi. Yang keempat adalah menentukan koefisien korelasi. Dan setelah menentukan koefisien korelasinya, kita menentukan uji signifikansi koefisien dari korelasi. Terus yang kelima, menentukan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi inilah yang akan menunjukkan seberapa persen variabel X itu akan mempengaruhi variabel Y. Jadi kalau pada regresi linear sederhana, ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X ini adalah variabel independen atau variabel bebas ya. Variabel bebas ini dia akan mempengaruhi Y. Nah, ya, mempengaruhi. Nah, Y-nya ini adalah variabel dependen. Variabel yang akan menerima akibat dari variabel independen atau variabel terikatnya ya kalau dalam bahasa Indonesia. X-nya bebas, ya. Variabel bebas atau independen, yang ini variabel terikat atau dependennya. Teman-teman jangan sampai salah di dalam menentukan. Kalau di soal terkadang tidak dijelaskan mana X, mana Y-nya. Cuman ada data, misalkan
kemarin yang di buku itu ada biaya promosi dengan banyaknya produk yang terjual. Nah, di sana tidak dijelaskan manakah yang X, manakah yang Y. Soal nomor 1, latihan regresi halaman 184. Oke. Tuh, jika hubungan banyak barang yang terjual dengan biaya promosi adalah linier, maka tentukan variabel bebas dan variabel tak bebas. Gitu, nggih. Variabel bebas. Nah, kalian bisa menggunakan logika berpikirnya. Banyak barang yang terjual dengan biaya promosi. Nah, kira-kira siapa yang akan mempengaruhi? Ya, X kan sesuatu yang mempengaruhi, Y-nya adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau banyak barang yang terjual dengan biaya promosi, siapakah yang akan dipengaruhi kira-kira? Coba dijawab. Mbak Maya, X-nya adalah barang yang terjual atau biaya promosi, Mbak Maya? Biaya promosi, Bu. Oke, Y-nya berarti banyak barang yang terjual gitu ya. Mengapa Mbak Maya menentukan atau memilih biaya promosi sebagai X, Mbak? Halo, Maya. Itu, Bu. Karena banyaknya Mbak Maya ini sinyalnya muncul. Oke. Bisa dibantu Mbak Meli? Mengapa biaya promosi dijadikan X dan barang yang terjual ditentukan sebagai Y? Karena biaya promosi mempengaruhi banyak barang yang terjual. Jadi biaya promosi termasuk variabel bebasnya dan banyak barang yang terjual itu variabel terikat. Oke, terima kasih Mbak Meli ya. Nah, itu penjelasan awal mengenai regresi linier sederhana. Jadi nanti, sorry ya Mbak Maya ya, tadi sempat putus-putus Mbak Maya, jadi Ibu alihkan ke Mbak Meli. Jadi ketika ada pertanyaan penelitian, ya, regresi itu cirinya adalah ada kata-kata pengaruh. Okay. Pengaruh, kalau pengaruh nanti pakainya regresi. Okay. Kalau nanti hubungan pakainya korelasi. Hubungan itu korelasi. Ini akan dibahas di materi berikutnya ya. Kita bahasnya hari ini adalah regresi atau pengaruh. Kita mau menguji ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian selain itu kita akan juga menentukan seberapa besar pengaruh dari X ke Y. Oke. Nah, itu sudah. Kemudian kita akan mencoba melakukan uji regresi. Kali ini untuk pelatihan halaman 162. Ya, coba teman-teman dibuka. Saya sambil share screen nih. Nah, sudah kelihatan SPSS-nya, Bradri? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kita isikan datanya. Nah, isikan datanya di SPSS. Kemudian variable view-nya kita ganti. Sebelum kita menentukan mana X, mana Y-nya, kalau di soal ini sebenarnya sudah tertulis ya. X dan Y-nya sudah ada. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Penghasilan
setiap bulan dari kepala keluarga di sini nah, X ini adalah besarnya penghasilan kepala keluarga, Y-nya adalah besarnya pengeluaran. Nah, apakah besarnya penghasilan akan mempengaruhi besarnya pengeluaran di dalam keluarga atau penduduk dari RT 5 RW 3 sebuah kompleks perumahan? Teman-teman sudah siap untuk SPSS-nya? Oke, kita bisa lanjutkan ya. Caranya adalah teman-teman klik analyze ya. Kemudian regression. Selanjutnya adalah linear. Oke. Masukkan X-nya ke dalam variabel independen, Y-nya ke dalam variabel dependen. Oke, sampai di sini ketinggalan atau enggak? Tidak, Bu, kalau saya. Yang lain? Buatan, Bu. Oke, kalau enggak ada masalah, kita klik coba statistik. Nah, udah ya. Kalau kalian mau juga ada deskriptif, nah kita akan uji deskriptifnya, kita tahu rata-ratanya berapa, nah silahkan diklik. Oke. Kemudian di continue, kalau kalian mau lihat ini kurva normalnya juga diklik normal probability plot. Kalau enggak juga enggak masalah. Nah, ini kalau kalian klik option, ini akan memilih seberapa besar alfanya. Ya, alfanya kalau di sini 0,05, ya. Karena kita maunya dia 0,05, maka tidak perlu diganti. Oke, sudah ya. Metodenya dia tetap pakai metode enter. Kalau sudah di oke. Saya lihatkan outputnya. Masih belum keluar nih. Tempatmu sudah keluar, nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nih, sudah keluar ya. Oke. Untuk ini kresek-kresek punyanya siapa ya? Langkah pertama adalah kita menentukan persamaan regresi. Ya. Tadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan, yang pertama adalah menentukan persamaan regresi. Persamaan regresi, kalau kalian tadi sudah melakukan uji, ada outputnya ada beberapa. Lah, tabel manakah yang yang ada koefisien regresi? Nah, kalian di manakah yang menunjukkan persamaan regresi? Kalian silahkan dicari ya tabel yang ada koefisien. Sudah ketemu ya? Oke, saya copy dulu.
Jadi langkah yang pertama adalah menentukan persamaan regresi ya. Oke, di sini ada 2, ya. Kalau persamaan regresi itu kan butuh Y sama dengan AX ditambah dengan B. Nah, A ini adalah koefisien dari X. Kalau kalian lihat nih, A-nya adalah ini. Nah, ini adalah A. Yang ini adalah konstantanya. Ini adalah B-nya. Gitu. Berarti persamaan regresinya bisa kita tulis 0,747 X ditambah dengan 0,225. Sampai di sini untuk menentukan persamaan regresinya, apakah ada pertanyaan? Halo? Belum. Sudah sama belum dengan punyamu? Sama, Bu. Ini adalah Y-topinya ya. Kemudian kita akan menentukan ya, apakah persamaan ini signifikan atau tidak. Uji persamaannya ini signifikan atau tidak. Kalian lihat tabel dari outputnya tadi yang bagian ANOVA. Ibu kopikan di sini. Nah, sudah kelihatan ya? Terlalu kecil apa enggak ini? Di sini nilai signifikansinya 0. Nah, kalau nilai signifikansinya 0, berarti persamaannya adalah linier. Teman-teman bisa dibantu dengan buku statistika dasar. Bentar. Nah, saya lanjutkan setelah mengetahui persamaan regresinya yang tadi, kita akan menguji linearitas ya, uji linearitas persamaan regresi. Kita tentukan dulu hipotesisnya. 0 beta sama dengan 0 atau persamaan tidak linier. Kemudian HA kita tidak sama dengan 0 atau persamaan linier. H0 diterima jika signifikansinya lebih dari 5%, H0 ditolak jika signifikansinya kurang dari 5%. Ternyata hasilnya ya dari tabel ANOVA, hati-hati ya teman-teman, tabelnya pakai tabel ANOVA karena nanti ada beberapa tabel yang ada nilai signya. Nah, pada tabel ANOVA ya diperoleh nilai signya sama dengan 0. Nah, 0 ini lebih dari 5% atau kurang dari 5%? Ya, kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5% berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA diterima.
Kalau HA diterima, simpulannya adalah persamaan linier. Oke. Oke. Sampai uji linearitas ini ada pertanyaan atau tidak? Halo? Teman-teman mahasiswa? Belum, Bu. Belum. Sudah bisa semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Langkah berikutnya adalah menentukan langkah ketiga tadi apa? Ayo. Alvin apa, Alvin? Menentukan koefisien korelasi. Nah, langkah 3 adalah menentukan koefisien persamaan regresi sederhana dan menentukan uji signifikansi koefisien korelasinya. Dari output SPSS-nya, teman-teman saya tak lihatkan outputnya. Nah, tadi kan kita sudah pakai tabel koefisien untuk menentukan persamaannya. Kemudian kita sudah pakai tabel ANOVA. Ya. Kita lihat lagi tabel koefisien ini. Ya. Tabel koefisien ini digunakan untuk menjelaskan atau untuk menentukan koefisien-koefisien mana yang nantinya dia signifikan terhadap persamaan. Kopikan lagi. Nah, lihat kan di sini. Lihat koefisiennya ya. Tadi kan ada A dan B-nya. A-nya adalah di sini nih. Nah, ini. Ternyata koefisien dari A, dia nilainya kan signifikansinya 0. Kalau 0 berarti koefisiennya berarti. Ya. Jadi ada pengaruh antara koefisien X ini terhadap Y-nya. Seperti itu. Nah, nanti uji koefisien ini terutama akan sangat digunakan ketika uji regresi linier ganda. Tetapi kalau uji regresi linier sederhana, ini sebenarnya tidak perlu dilaksanakan atau diuji secara detail pun tidak masalah. Kemudian lihat di sini signifikansi dari konstantanya. Dia 0,4, dia kan lebih dari 5%. Nah, kalau lebih dari 5%, ini koefisiennya sebenarnya tidak berarti. Atau nilainya kecil, atau tidak akan mempengaruhi persamaan dari Y-nya. Oke, ini adalah cara baca untuk koefisiennya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan dari koefisien determinasi atau seberapa besar X ini akan mempengaruhi Y-nya. Kalian copy output SPSS dari model summary, ya. Berikutnya tadi menentukan koefisien determinasi. Copy dari model summary. Kemudian teman-teman lihat R-square-nya. Ya, R-square ini. Karena tadi persamaannya linier,
Oke, artinya tadi Ibu belum tulis ya. Artinya X itu akan mempengaruhi Y secara signifikan. Kalau dia punya pengaruh, maka kita lanjut ke uji koefisien determinasi. Tetapi kalau X tidak mempengaruhi Y secara signifikan, kita tidak perlu melanjutkan uji koefisien determinasi. Kemudian karena dia tadi pengaruh ya, mempunyai pengaruh signifikan, kita lihat nilai SR square-nya. Diperoleh nilai R square-nya adalah 0,878 atau sebesar 87,8%. Nah, artinya apa? Tidak hanya kalian berhenti di sini. Artinya adalah X mempengaruhi Y sebesar 87,8%. Nah, untuk mencapai 100% ya, dia akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Masih ada berapa itu dikurangi 12,2 ya. 12,2% variabel Y dipengaruhi oleh faktor selain X. Jadi artinya gini, tadi X kan adalah besar pendapatan. Jadi besar pendapatan mempengaruhi Y, Y-nya adalah besar pengeluaran sebesar 87,8%. Tetapi masih ada faktor yang lain yang tidak diteliti, itu ada sebesar 12,2% pengaruhnya terhadap variabel Y. Ini sudah selesai untuk uji regresinya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Halo? Izin mencatat dulu, Bu. Oh ya, nanti saya kirimkan, tidak masalah. Ya, ada lagi? Jadi SPSS ini untuk membantu teman-teman selain untuk menghitungnya secara manual, kalau di buku statistika inferensial kan ada perhitungan secara manual. Jadi SPSS ini sebagai kalkulator istilahnya seperti itu. Tetapi teman-teman juga harus bisa menginterpretasikan hasil-hasil dari SPSS-nya. Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Teman-teman yang lain gimana? Mbak Neta ketinggalan enggak? Buatan, Bu. Betul. Kita lanjutkan ke latihan soal ya. Yang teman-teman juga sudah Ibu minta untuk mengerjakan. Latihan soal di halaman 183. Ya.
Yang kemarin digunakan untuk latihan sebanyak 2 kali tuh loh, Nak. Atau ada yang mau praktek di sini? Kalian kan sudah ngerjain. Atau berarti tinggal ini aja, memantau saja. Gimana? Alvin mau praktek? Atau yang lain? Saya pakai handphone Bu ini Zoom-nya. Iya, ini rata-rata pakai HP. Biar nggak ini ya, biar nggak bingung ya. Oke, yuk kita ke saya aja enggak apa-apa ya. Ke latihan soalnya, game. Misalkan banyak barang yang terjual dalam unit dan besar biaya promosi dalam jutaan rupiah. Dari beberapa toko menjual jenis barang selama tahun 2013 yang dinyatakan ke dalam data sebagai berikut. Di sini saya ganti dulu ya. Banyak. Ini adalah banyak barang. Yang promosi adalah saya tulis biaya promosi. Oke. Nah, tadi sudah disinggung di awal bahwa yang digunakan sebagai X, ya, variabel X-nya adalah biaya promosi. Biaya promosi ini akan menentukan banyaknya barang yang terjual. Untuk soal A sudah terjawab ya. Variabel bebasnya X-nya adalah biaya promosi, Y-nya adalah banyak barang yang terjual. Kemudian kita akan menentukan nilai B0 dan B1 terhadap persamaan regresinya Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, kita tidak akan menghitung secara manual, kita akan dibantu dengan software SPSS. Yuk, bersama-sama. Mbak Suci, Suci ada di sini? Langkahnya gimana Mbak Suci? Yang dipencet apa? Analyze, kemudian regression, linear, terus masukkan ya biaya promosi ke independen, banyak barang ke dependen. Oke. Kemudian di oke, ya. Oke. Terus saya stop dulu. Mbak Suci ini sambil praktek enggak, Nak? Iya, Bu. Oke, sip. Saya masih standby dengan Suci ya. Kemudian ada outputnya Mbak Suci. Nah, outputnya yang pertama dilihat yang mana Mbak Suci? Ada model summary, ANOVA, sama koefisien. Yang digunakan untuk menjawab soal nomor B, koefisien. Sip, bagus sekali. Koefisien ini. Terus, pertanyaan Ibu, berapa nilai B0-nya, Nak? 0-nya 1. 0 itu konstanta sayang. Ya, dilihat soalnya, Nak. Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, berarti B0 kan konstantanya. Konstantanya di sini berapa, sayang? 10,813. Ini sama enggak hasilnya dengan punyamu? Sama ya. Ya, teman-teman yang lain ya, B0-nya 20,813.
atau Ibu Ibu kopikan. Saya belum share screen malah ini. Soal latihan dulu. Itu nggak keluar ya. Iya, tadi ya Mbak Suci ya. Nah, kan persamaannya gini. Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Ya toh? Lah, B0 ini kan konstanta ya Mbak ya. Jadi B0-nya yang konstan ini nak 20,813. B1-nya berapa Suci? 1,182. Jadi persamaan regresinya Y topi sama dengan masukkan ini 20,813 ditambah dengan 1,182X. Nah, seperti ini ya Mbak ya. Bisa Mbak Suci untuk soal nomor 1? Yang lain bagaimana? Bisa, Bu. Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke soal yang C. Untuk gambar diagram pencarnya, kalian kopikan ini. Nah, ini adalah diagram pencarnya ya. Jadi, garis ini adalah garis estimasi dari persamaan regresinya. Regresinya kan dianggap linier, ya, dianggap dia lurus. Tetapi kan dia tidak bisa benar-benar lurus datanya. Ini loh, yang titik-titik noktah ini adalah data-data yang diperoleh dari soal. Tetapi dia diestimasi atau diperkirakan dia lurus di sekitar garis lurus ini. Nah, kemudian dari regresi itu akan membuktikan apakah benar tidak data-data tersebut itu mengikuti garis lurus ini. Maka perlu yang kedua adalah uji linearitas atau di soal nomor 2 ya. Kita perlu uji linearitas dari persamaan regresi. Nah, seperti itu, nggih. Oke, sampai gambar ini bisa ndak? Halo? Lanjut. Bu, mohon maaf, sekedar Ya. mengingatkan nanti jam 9 ada jamnya Pak Henry, Bu. Iya, ini kan masih 8.17. Nggih. Ya, kamu tak tanya, ndak direspon, tak kira masih mikir. Untuk Oke, nomor, ya, untuk yang ini menentukan persamaan, terus menggambar diagramnya, sudah bisa atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Oke, langkah berikutnya adalah kita menentukan atau menguji dari linearitas, ya. Linearitas persamaan regresi. Tadi sudah saya tuliskan sebelumnya, kita pakai uji hipotesisnya H0, ya. Beta sama dengan 0 atau persamaannya
dia linear, persamaan tidak linear, kemudian H1-nya beta tidak sama dengan 0 atau persamaannya linear. Nah, kemudian diperoleh, atau kita bikin kriteria dulu. Kriterianya H0 diterima jika signifikansi lebih dari 5%, H0-nya ditolak jika signifikansi kurang dari 5%. Ternyata hasilnya adalah kalian peroleh dari tabel F, ya, tabel ANOVA. Kalau kalian pakai uji manual, nanti akan pakai F hitung ini, tetapi kita pakai uji signifikansi. Ya. Hasilnya ternyata signifikansinya adalah, ya, diperoleh nilai signya itu 0,001. Ternyata kan dia kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5%, H0 diterima atau ditolak? H0 ditolak. H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA diterima. HA diterima. HA diterima artinya persamaan regresinya adalah linear. Ya. Persamaan regresi linear dapat disimpulkan bahwa tadi biaya promosi mempengaruhi besar penjualan, atau apa tadi sebutannya ya, banyak barang yang terjual secara signifikan. Jadi ada pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dan banyak barang yang terjual, ya, karena persamaannya linear. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan besar pengaruhnya, ya, atau menentukan koefisien determinasi. Untuk menentukan koefisien determinasi kita pakai tabel yang mana? Coba Mas Dorif. Muhammad Dorif ada di sini? Halo, Dorif? Dorif? Tidak ada. Mas Rizal? Ada di sini sama Ibu enggak? Ahmad Rizal? Ibu ada. Ya, tabel yang mana yang digunakan untuk menentukan model summary? Gimana, Bu? Sorry, tabel yang mana yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi? Maaf. Mas Rizal praktek enggak? Praktek, Bu. Ya. Sudah keluar outputnya ya? Ya. Oke, kemudian ada tabel yang judulnya model summary seperti ini, ya. Sudah kelihatan screen saya, Mas Rizal? Ampun. Terus, koefisien determinasi itu yang mana, Mas Rizal? Halo? Ya. Yang mana, Mas?
Belum Ya. tahu? Enggak apa-apa kalau belum tahu. Belum tahu? Bu. Oke, koefisien determinasinya adalah yang R² ini, Mas. Nah, tadi kan 0,425. kan ada R, ada adjusted R square, dan lain sebagainya. Kita pakai yang R square, ya. Jadi diperoleh R square-nya sama dengan 0,425. Atau sebesar kalau dibuat persentase, yaitu berapa, Mas Rizal? 42,5. Ya, sip, 42,5%, ya. Artinya biaya promosi mempengaruhi besar produksi, kok besar produksi apa tadi ya? Banyak barang yang terjual. Banyak barang terjual sebesar 42,5%. Sisanya ada sebanyak berapa, Zal? Berapa persen, Zal, sisanya? Sisanya 47,5. 47,5% dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar penelitian. Oke, sampai di sini Mas Rizal, ada yang ingin ditanyakan enggak? Atau tahapan di atas tadi juga boleh, yang masih belum jelas. Belum ada, Bu. Ada. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Sudah bisa atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Oke. Ada. Maaf, Bu. Ya. Sudah, Bu. Gimana tadi? Ya, Bu. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Tanya boleh ya, enggak apa-apa ya, Nak ya. Bu, Hmm? untuk hasilnya tadi itu 57,5%. Oh iya, Rizal salah hitung ya. 100 dikurangi 40. Oh iya. Salah Mas Rizal. Gak apa-apa, thank you pembetulannya Mbak. Yang ini ya Mbak ya. %. Oke, ada lagi?